Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan penjaminan kualitas atau penjaminan mutu statistik ya. Yang hari ini akan kita bahas yaitu terkait dengan error yang disebabkan dari sisi pewawancara atau interviewnya gitu ya. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama terkait dengan role of the interviewer. Jadi harus seperti apa sih ketika kita menjadi seorang interviewer atau pewawancara. Kemudian ada interviewer variability, design factor that influence interviewer effects, dan evaluation of interviewer performance ya. Oke. Nah, yang menjadi pokok materi dalam sesi ini itu adalah tentang survei yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang berkomunikasi dengan responden secara tatap muka atau melalui telepon ya. Kemudian bagaimana di sini peranan pewawancara di dalam sebuah survei sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas atau sesuai dengan yang diharapkan, data yang diharapkan dari suatu survei tersebut. Kemudian jenis kesalahan apa sih yang mungkin dilakukan oleh seorang pewawancara dalam menjalankan peranannya ketika proses pengumpulan data. Kemudian poin ketiga, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kesalahan pewawancara. Jadi nanti di sini peluang kesalahan apa yang mungkin terjadi atau disebabkan oleh pewawancara. Dan yang poin terakhir yaitu metode untuk mengevaluasi dan mengendalikan kesalahan wawancara. Jadi nanti kita bisa mengendalikan bagi teman-teman yang sudah praktek kerja lapangan ini akan bisa mengevaluasi apa yang sudah teman-teman lakukan selama di lapangan, apakah sudah menjadi pewawancara ataupun pencacah lapangan yang baik atau belum gitu ya. Bagi teman-teman yang belum menjalankan praktek atau belum mengalami prakteknya, maka kemudian ini bisa menjadi bekal teman-teman ketika nanti turun ke lapangan. Nah, apa sih itu pewawancara? Pewawancara ini merupakan bagian penting dalam proses survei dalam menjalankan perannya yang sangat berharga. Ya tentu ya, selain dari mulai proses awal dalam artian bagaimana data itu bisa tersedia, tentu kan ini adalah upaya ataupun usaha dari pewawancara untuk bisa dan mampu bertemu dengan responden gitu ya, sejauh apapun lokasi responden itu, bagaimana kegigihan seorang pewawancara mampu menjangkau tersebut. Itu tantangan pertama bagi seorang pewawancara gitu ya. Atau kemudian yang keduanya adalah ketika sudah bertemu dengan responden, maka kemudian bagaimana bisa mengarahkan responden, dalam artian mengarahkan ini adalah responden mampu memahami apa yang kita tanyakan sehingga jawabannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari pewawancara ataupun kalau dalam sebuah riset dari seorang penelitinya itu apa gitu ya. Kemudian setelah bertemu pun dengan calon responden maka tidak serta-merta kita langsung wawancara gitu ya. Kadang kan ada responden yang bersedia menerima pencacah ataupun petugas survei dengan baik, ada yang kemudian bertanya-tanya dulu, syukur alhamdulillah kemudian menerima, tapi sering juga, bukan sering, ada juga yang kemudian malah menolaknya gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu kesiapan mental yang cukup ketika mau turun ke lapangan, terlebih ketika surveinya itu adalah pendataan hal-hal yang cukup sensitif, itu memang luar biasa ya. Tapi teman-teman pasti bisa. Kalaupun di awal agak masih kagok-kagok ya,
Itu wajar, namanya juga kita bisa karena terbiasa. Kalau semakin sering nanti teman-teman ke lapangan, maka sudah tahu triknya itu seperti apa sih ketika di lapangan. Sesulit apapun responden dalam mengungkapkan informasi, pasti teman-teman bisa mengungkapnya apa jawaban dari responden tersebut. Oke, apa kemudian yang harus dipedomani oleh seorang pewawancara? Terutama adalah gaya atau cara yang kita gunakan ketika wawancara ya. Kenapa? Karena untuk mewawancarai responden itu telah menjadi topik perdebatan dalam berbagai literatur. Memang apa ya namanya, gampang-gampang susah ya ketika kita menjadi pewawancara itu, seolah gampang tapi tidak semua, karena karakter responden itu berbeda, maka kemudian kita pun harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Nah, ini perdebatan diantaranya yang menurut Fowler dan Mengyon pada tahun 90, pewawancara itu dilatih untuk menjadi agen netral dari peneliti sehingga mengajukan pertanyaan kepada responden dengan cara yang terstandarisasi gitu ya. Jadi memang dalam artian di sini pewawancara itu sebagai pembaca dari teks kuesioner yang dijadikan instrumen di dalam pengambilan data. Artinya di sini adalah bahwa kita benar-benar bertanya seperti, apakah Bapak seminggu yang lalu bekerja? Di sektor apakah Bapak bekerja? Itu tanpa kemudian menjelaskan bekerja itu apa, kemudian pendekatan sektor itu apa. Kita benar-benar hanya membacakan secara teks dari kuesioner ataupun instrumen yang kita gunakan untuk mengambil data. Kemudian dari ahli yang kedua yaitu Suchman dan Jordan tahun 90-an juga, bahwa wawancara itu lebih baik interaktif atau percakapan gitu ya, yang tentu percakapannya juga tidak bebas tetapi seperlunya. Mungkin dalam hal ini teman-teman melakukan probing, melakukan pendekatan, atau mungkin kita bertanya dengan pemaknaan yang dari suatu pertanyaan, tidak langsung apakah Bapak bekerja seminggu yang lalu, tidak seperti itu, tapi langsung misalkan, Pak, seminggu yang lalu Bapak kerja di mana gitu kan. Kalau ditanya kerja atau tidak, ya agak-agak panjang gitu. Kalau kerja di mana, kemudian ketika dia iya saya menggarap sawah si X gitu kan. Oh, berarti bapaknya bekerja, langsung menjawab dengan pertanyaan berikutnya, sektor apa? Sektor pertanian, seperti itu ya. Atau mungkin bisa jadi kita menjelaskan, Pak, apakah Bapak seminggu yang lalu bekerja? Maksudnya di sini Pak bekerjanya begini 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 gitu ya. Kita menjelaskan sehingga tidak terjadi mispersepsi antara pewawancara dan responden. Berbeda dengan yang konsep pertama, kita tidak diperkenankan memberikan tambahan-tambahan di dalam konteks pertanyaan di survei tersebut gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini akhirnya ada beberapa rule yang perlu dipegang atau kemudian dijadikan dasar bagi seorang interviewer, yaitu pertama standardized interviewing, kemudian yang ketiga adalah conversational interviewing, dan yang terakhir adalah other interviewing styles gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk standardized interviewing ini digunakan secara luas dalam suatu survei mulai tahun 1950-an gitu ya. Nah, pewawancara dalam wawancara terstandarisasi ini menyampaikan pertanyaan kepada responden persis seperti kata-kata yang tercantum pada kuesioner. Jadi tidak menambahkan, bahkan apalagi mengurangi ya, tidak ini. Di sini pewawancara benar-benar netral, pewawancara benar-benar menjadi perantara si peneliti untuk bertemu dengan respondennya gitu ya. Nah, jika responden meminta maksud atau interpretasi dari pertanyaan, di sini pewawancara pun tidak boleh memperjelas, tidak boleh memberikan keterangan lain-lain, tetapi kemudian diperkenankan atau dipersilakan untuk membacakan kembali pertanyaannya. Nah, pewawancara hanya boleh mengulangi pertanyaannya, jadi tidak kemudian apa namanya, memberikan penjelasan, dan pewawancara pun jangan kemudian memberikan peluang kepada responden untuk membayangkan atau menafsirkannya sendiri. Tetap kita pandu, tetapi pandunya dengan mereview atau mengulang pertanyaan sesuai dengan kuesioner tersebut.
Nah, kemudian wawancara terstandarisasi ini merupakan wawancara dengan protokol atau tata cara wawancara yang mewajibkan di sini nih, mewajibkan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan seperti kata-kata yang tercantum di dalam kuesioner gitu ya. Untuk mendapatkan informasinya, maka atau memberikan umpan balik dan berinteraksi dengan responden dengan cara konsisten di semua wawancara gitu ya. Jadi kekonsistenan pewawancara di sini menjadi kunci utama ya dalam role yang pertama ini. Hal ini diupayakan untuk menstandarisasi perilaku pewawancara dengan tujuan meminimalkan kesalahan dalam pengukuran karena pewawancara. Nah, tujuan utama dari model standardized interviewing ini adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di mana itu semua disebabkan oleh seorang pewawancara gitu ya. Sehingga di sini perlu pewawancara itu terstandar, udah harus menyampaikannya seperti ini tanpa kemudian dia memberikan kesempatan memperjelas atau memprobing atau kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud dari pertanyaan itu, tidak. Jadi di sini hanya membacakan saja ya. Nah, kemudian tujuan dari gaya wawancara terstandarisasi ini adalah supaya jawaban responden sama sekali tidak dipengaruhi oleh masing-masing pewawancara ya. Jadi murni semua hanya mendapatkan informasi sebagaimana pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Jadi kesalahan yang disebabkan oleh variasi jawaban responden yang diakibatkan oleh berbagai pendekatan pewawancara yang berbeda-beda itu bisa diminimalisir dengan cara standardized interviewing. Kalau kemudian bertanya apakah jadi ada apa ini yang ideal, ya tidak juga gitu ya, karena kondisi responden pun kan berbeda-beda. Kalau nanti salah memahami, kalau kita dalam pembacaan itu kurang pas atau akhirnya mispersepsi pun masih bisa terjadi, tetapi kemudian diminimalisirnya dari sisi kesalahan penginterpretasian yang disampaikan oleh pewawancara dan yang ditangkap oleh responden, seperti itu ya. Secara teoritis, jika diimplementasikan seperti yang dirancang, maka kesalahan pewawancara yang terjadi dalam survei harus serupa dengan kesalahan yang akan terjadi pada seluruh responden. Dikarenakan satu orang pewawancara dilatih untuk melakukan wawancara kepada semua responden dengan menggunakan pendekatan yang sama. Walaupun misalkan pada saat survei tertentu ternyata sampelnya banyak, kemudian diperlukan pewawancara yang banyak, sama kondisinya tetap terstandar karena setiap pewawancara hanya diperkenankan membacakan teks dari instrumen tersebut gitu ya, sehingga pasti pemahamannya itu akan kondisi yang ditangkap sama responden pun relatif akan sama gitu ya. Nah, kemudian jenis yang kedua conversational interviewing. Nah, di sini wawancara menggunakan percakapan digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan dari wawancara terstandarisasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, apakah yang terstandarisasi itu ideal karena mampu mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh pewawancara ataupun salah penangkapan dari responden? Tidak gitu ya, tetapi tetap ada kelemahan. Nah, kelemahan ini mampu ditutupi oleh conversational interviewing gitu ya, dimana memperbolehkan pewawancara untuk berinteraksi secara bebas dengan responden untuk memodifikasi dan menyesuaikan pertanyaan dengan situasi responden untuk membantu responden dalam merumuskan sebuah respon. Nah, teknik ini diupayakan untuk mendapatkan respon yang paling akurat dengan meminimalkan semua sumber kesalahan pengukuran, bukan hanya kesalahan pewawancara. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu kelebihan dari conversational interviewing, tetapi kemudian baik cara standarisasi atau conversational tentu perlu ada pelatihan bagi seorang pewawancara sehingga tidak ada mispersepsi yang terjadi atau kesalahan yang disebabkan oleh kekurangpahaman interviewer. Maka kemudian pelatihannya pun harus yang terstandar. Maka kemudian di BPS setiap ada survei, sensus, apapun itu selalu diadakan pelatihan. Meskipun kegiatannya itu rutin, pasti ada nanti biasanya istilahnya itu refreshing ya, meski bukan pelatihan secara full tetapi tetap diadakan pelatihan kembali
untuk merefresh dan mereview beberapa hal yang mungkin ada penegasan-penegasannya ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe yang ketiga itu ada kombinasi gaya wawancara terstandarisasi dengan percakapan. Nah, pewawancara ini didorong untuk melakukan pendekatan dalam mengklarifikasi respon dari responden, mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menentukan pemahaman responden tentang pertanyaan tersebut, membenarkan jika terdapat kesalahan penafsiran dari responden. Jadi kalau ada sepertinya kurang paham nih responden, kita berikan penjelasan apa sih maksud dari pertanyaan kita gitu. Seperti halnya berapa usianya, berapa ya 40 tahunan lah. Nah kan kita perlu memperjelas usia itu dihitung sejak kapan sampai kapan, maka itu kemudian genap usia sekian. Nah itu kan harus kita pertegas lagi ya. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang masuk akal berdasarkan respon dari responden. Sepertinya kalau kita di BPS lebih menggunakan kombinasi yang ini. Selain kita membacakan kuesioner yang ada dalam instrumen, kita pun kemudian memberikan penjelasan ya untuk mengantisipasi ketidakpahaman dari sisi responden. Hasil eksperimen split sample, gaya atau pendekatan pribadi cenderung merangsang responden untuk memberikan respon yang lebih memadai dibandingkan dengan gaya formal. Jadi ada yang uh, split sample ya. Nah, kemudian ada variabilitas atau varian dari pewawancara ini. Adalah maksudnya apa? Jadi ada variabilitas atau variasi dari bias sistematis yang disebabkan oleh pewawancara. Ingat kembali tentang sistematis error dan variabel error kan ya. Pada tahapan tertentu ada kemudian itu errornya disebabkan salah satunya oleh misunderstanding atau salah pemahaman dari pewawancara ketika memahami konteks pertanyaan dalam survei tersebut. Nah, misalkan hasil wawancara dari beberapa wawancara dapat bervariasi, misalnya wawancara A 5%, merendahkan 5%, B melebih-lebihkan 7%, C melebih-lebihkan 20%, dan D merendahkan 12%. Nah, variasi ini mungkin terjadi dan akhirnya akan muncul ketika bias yang disebabkan oleh pewawancara berbeda-beda. Ya. Kemudian kita bisa lihat kembali dari contoh tanda pak ini ya, apa alat panah ini, interviewer variability. Ketika banyak pewawancaranya, ada pewawancara A, B, C, D, dia akan membidiknya itu beda-beda gitu ya. Sebenarnya yang menjadi tujuan adalah yang C ini nih, pusat lingkaran. Beda-beda, tetapi kemudian dia mengumpul pada satu titik. Ketika satu interviewer, maka dia akan berada pada satu titik. Nah, ini kan menghasilkan variabilitas yang disebabkan oleh bedanya pewawancara gitu ya. Lain dengan tanpa ada variasi pewawancara. Dia akan cenderung terpusat pada pusat lingkaran yang mengartikan bahwa perbedaan ini akan sedikit, tapi kan ini akan sulit dilakukan, apalagi untuk BPS nggak mungkin hanya satu pewawancara gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa mengatasinya. Nah, ini ada cara perhitungan variabilitas atau interviewer variability gitu ya. Apa yang disebabkan oleh interviewer variability on precision of survey estimate gitu ya. Nah, cara mencarinya adalah YI sama dengan mu ditambah EI. YI ini adalah nilai observasi seperti yang titik-titik hitam ini. Kemudian mu itu adalah nilai parameter pusat lingkaran ya. Dia tujuan atau sasaran di dalam wawancara, dan tanda panah kuning ini adalah deviasi antara nilai observasi dengan parameter seperti ini ya. Jadi variasinya kan parameternya di pusat lingkaran ini tentu tujuan utamanya, tapi ternyata akhirnya banyak menyebar. Bu ini ada nih, ini parameternya ya ini pusat
apa ya, titik tengah dari sebaran untuk interviewer D, tapi bukan menjadi parameter dalam suatu survei gitu ya. Seperti ini berarti untuk melihat nilai observasi sama dengan mu ditambah EI, melihat variabilitas cara yang pertama. Kemudian ini. Nah, ada cara yang kedua, ini ada YJK, berarti YJK itu J itu adalah pewawancara, K itu adalah responden. Ya, jadi mu parameter dari surveinya ditambah BJ. BJ itu adalah varians atau variasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden tergantung dari pewawancaranya A, B sampai dengan C, kemudian ditambah dengan epsilon JK gitu ya, epsilon JK. Oke, kita lihat ilustrasi, misalkan diketahui rata-rata harga segmen lahan di suatu daerah adalah $5.100 per hektar. Selanjutnya dilakukan suatu survei untuk mengatasi harga segmen lahan tersebut. Nah, survei tersebut melibatkan 5 pewawancara. Kemudian diketahui masing-masing pewawancara memperoleh hasil estimasi yang bias positif sebesar 500 per hektar. Berikut adalah rata-rata harga segmen lahan hasil kelima pewawancara, $4.800 dan seterusnya. Parameternya itu adalah 5.100 gitu ya. Variasinya itu 500, maka epsilon JK-nya nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang kedua ya, ada yang minus 800, ada positif 600, dan seterusnya. Namun pada kenyataannya nilai bias pewawancara ini tidak akan diketahui, ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Kenapa sulit diketahui? Karena kan pewawancara banyak ya. Ini hanya sebagai ilustrasi supaya teman-teman bisa memahami seperti apa sih dan bagaimana error yang disebabkan oleh variasi dari pewawancara tersebut. Nah, misalkan di sini BJ untuk 5 pewawancara pada gambar 5.1 gitu ya. Nah, varians dari bias ini dapat dihitung dengan menggunakan biasnya dikuadratkan, penjumlahan kuadrat dari setiap bias dibagi dengan 5. Ya, biasnya di mana? Nah, kita coba lihat di sini. Nah, biasnya gambar 5.1 di sini. Biasnya adalah 43, 445, 10, ini dikuadratkan maka hasilnya adalah 154,150. Kemudian rata-rata within interview, variasi antar pewawancara gitu ya. Nah, di sini between interviewer variance dibagi dengan between interviewer variance ditambah within interviewer variance. Nah, within-nya ini ada 935.000 gitu ya. Sehingga akhirnya untuk pengukuran ini interviewer for particular survey item dan the intra-interview correlation coefficient for item. Nah, ini sebesar 0,142 gitu ya. Oke, kemudian apa yang kita lakukan dengan row interviewer ini? Nah, perhatikan gambar 5.1a dan B, varians total dari gambar 5.1a lebih besar dari 51b akibat adanya variasi dari bias sistematik yang disebabkan oleh pewawancara. Variabilitas pewawancara meningkatkan varians total dari estimasi. Hal ini ditunjukkan dalam case bahwa besarnya kenaikan ini terkait dengan design effect for interviewers ya. For interviewers yang dilambangkan dengan ini. Design effect for interviewers itu adalah 1 ditambah M dikurang 1 dikalikan row interviewer gitu ya. Nah, ini untuk melihat pengaruh dari design interviewer ya. Nah, ini nilai the quantity depth interviewer ini bisa menaikkan varians rata-rata varians total dan proporsi sebagai hasil dari variasi
pewawancara. Ya. Oke, ini masih terkait dengan interviewer design effect gitu ya. Nah, ini pengukuran yang mampu meningkatkan rata-rata variasi dari suatu sampel random ya. Oke. Nah, kemudian sebagai contoh, misalkan ada row interviewernya 0,142, seorang pewawancara ternyata mewawancarai 50 responden dalam survei tersebut. Maka nilai interviewer adalah segini ya, responden. Berarti akan ada terjadi efek desain efek interviewer itu sebesar 7,96. Artinya sebagai akibat, ini 7 ya, 7,96. Sebagai akibat pengaruh pada responden survei, varians dari mean karakteristik yang memiliki row interviewer 0,142 meningkat hampir 7 kali. Ini adalah peningkatan yang luar biasa dalam varians, terutama mengingat koefisien korelasi antar pewawancara hanya 0,142. Padahal variasi antar pewawancaranya segini, ternyata terhadap apa namanya variasi dari rata-rata karakteristiknya itu bisa naik 7 kali lipat gitu ya. Oke, ini tentang variasi increasing invariance of the sample mean due to correlated error as a function of interviewer correlation and average assignment size ya. Jadi ketika jumlah sampelnya 10, maka korelasi interviewernya akan sebesar apa gitu ya di sini. Di sini ini M-nya, ini adalah SFP location plot. Axis increasing. Oke, seperti itu ya. Maka kemudian akan berapa korelasinya? Ya, ketika ininya 10, kemudian korelasinya 0,04, maka kemungkinan ininya akan berapa nih? Karena ini skalanya 200 agak sulit terbaca ya. Seperti itulah maksudnya. Oke, kemudian the effective sample size for a survey item, the nuts and effective is the sample size and divided by the sign effect for interviewers. Nah, ini untuk pengukuran terhadap presisi ya dari suatu hasil kesalahan dari sisi interviewer. Ini seperti ini perhitungannya average row for face-to-face survey. Ini satu contoh kasus ya. Jadi studi of blue collar worker face-to-face, average value row-nya ini segini. Nah, kemudian rata-rata untuk row interviewer untuk survei tatap muka itu seperti ini besarannya. Rata-ratanya sebesar 0,0312. Ini dengan telepon. Banyak faktor yang mempengaruhi error atau kesalahan yang disebabkan oleh si pewawancara gitu ya, atau interviewer error bisa dari sisi interviewer, responden, server condition and setting, sampai dengan kuesionernya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian desain faktor ini dipengaruhi oleh efek interviewer. Jadi interviewer efek dan karakteristik of interviewer dan responden, kemudian interviewer efek dan design of questionnaire, efek dari pewawancara dan survei setting, bagaimana pelaksanaan dari survei itu, kemudian practical implication for field work ya. Oke. Nah, dari sisi efek pewawancara dan karakteristik dari interviewer dan responden ini sering dipengaruhi oleh demografi karakteristik pewawancara ataupun respondennya, kemudian interviewer ekspektasi, harapan-harapan si pewawancara, kemudian non-respon, efek pewawancara pada kasus non-respon gitu ya.
Kemudian di sini the influences of interviewer on non-response in household survey. Nah, pewawancara dengan pengalaman yang lebih banyak cenderung mencapai tingkat kerjasama yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang berpengalaman. Pewawancara yang yakin dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan kerja cenderung mencapai tingkat kerjasama yang tinggi, yang lebih tinggi. Standarisasi pengantar survei, terutama untuk wawancara telepon, tidak efektif untuk mendapatkan kerjasama dari responden. Ya, perumusan yang tidak tertulis dan adaptif terhadap keberatan dan kepentingan pemilik rumah tangga cenderung lebih efektif. Ini beberapa upaya ya. Nah, pewawancara dengan pelatihan minimal bisa menangani aspek interpersonal, kerjasama dan berhubungan dengan responden sama baiknya dengan pewawancara yang sangat terlatih. Jadi ini adalah keberartian pelatihan bagi seorang pewawancara ya. Kemudian pewawancara dengan lebih banyak pelatihan lebih berorientasi pada tugas. Mereka yang kurang pelatihan akan berorientasi pada interpersonal karena kalau sudah memahami dia akan tahu substansi atau kepentingan dari survei tersebut gitu ya, sehingga dia merasa penting bahwa data itu harus dihasilkan dengan baik. Terlalu banyak pelatihan bisa menjadi kontraproduktif, namun definisi ini terlalu banyak bervariasi pada setiap survei. Ini sebenarnya tidak terlalu ini sih, jarang terjadi ya. Ini contoh saja bisa teman-teman pelajari. Nah, sejumlah strategi yang dapat diadopsi untuk melindungi terhadap kesalahan pewawancara. Pertama, merekrut pewawancara yang menunjukkan kemampuan interpersonal, kekuatan persuasif, dan kemampuan organisasi yang baik. Kemudian memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik sampel dan tugas yang akan dilaksanakan dan juga topik survei. Makanya biasanya pewawancara itu kalau di BPS petugasnya dicari di wilayah sekitar, kemudian ada batasan-batasan kriteria dari pewawancara ya, ada syarat-syaratnya. Jika memungkinkan, gunakan pewawancara yang berpengalaman, kayak sering sama gitu, mitra BPS itu hampir ya sama di setiap survei, jarang yang baru karena ini sebenarnya untuk penjagaan kualitas juga. Mengutamakan pewawancara dengan tingkat kepercayaan tinggi dan sikap positif terhadap penelitian. Pelatihan bagi pewawancara harus mencakup konsep dan tujuan di balik pertanyaan survei serta mekanisme wawancara. Ini dalam proses wawancaranya, pelatihannya harus efektif. Nah, yang terakhir adalah kinerja pewawancara harus dipantau. Di sini peran penting dari seorang pengawas lapangan. Jadi seorang pengawas itu bukan duduk manis di atas meja, tetapi dia juga turun ke lapangan untuk menjamin bahwa si pewawancara sudah melakukan tugas dengan baik gitu ya. Nah, 4 kunci untuk menjaga performance gitu ya. Yang pertama, deteksi dan penjagaan pemalsuan informasi. Nah, ini ada caranya gitu ya. Teman-teman yang sudah ke lapangan pasti akan tahu. Jadi kalau saya dulu ketika di lapangan, kalau lagi ada survei, saya suka datang tiba-tiba gitu ke tempat mitra BPS itu. Bener nggak mereka tuh ke lapangan gitu? Ternyata ada yang enggak, ada yang benar. Sehingga dari situ mereka sudah tahu, meskipun berikutnya kadang saya juga tidak tiap hari ya, karena bergilir banyak wilayah yang harus dicek. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap pedoman wawancara yang ditetapkan dalam pelatihan. Nah, ini harus dilihat rule-nya. Kemudian kinerja tugas non-interview kadang seperti kegiatan administrasi. Nah, ini harus diperhatikan juga ya, jangan sampai mengutamakan administrasi sebelum kerjaannya selesai gitu ya. Atau administrasinya boleh diutamakan, tapi dalam artian merapikan dokumen, merapikan isi dari kuesioner yang kita gunakan di dalam wawancara. Kemudian identifikasi masalah dalam wawancara langsung menggunakan kuesioner gitu ya. Jadi kuesioner itu sangat penting dibuat sejelas mungkin dan sesuai dengan alur penelitian supaya arah survei dan kajian kita itu tidak acak-acakan, tapi rule-nya jelas gitu ya. Oke, ini evaluasi, cara tabel evaluasi ya kalau teman-teman mau cek and recheck ke lapangan. Oke, ini tujuan dari gaya wawancara terstandarisasi, ini tugasnya. Oke ya. Demikian penjelasan untuk sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar YouTube ataupun bagi mahasiswa saya bisa tulis di Google Classroom. Demikian penjelasan untuk sesi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe link YouTube ini. Mari kita lanjutkan sesi diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.